Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang Sarah ibunya Ishak adalah keturunan dari budak. Di Kejadian pasal 20 ayat 12, Abraham menjelaskan tentang Sarah adalah keturunan dari budak. Kejadian pasal 20 ayat 12 artinya, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Di Kejadian pasal 20 ayat 12, Abraham mengakui bahwa Sarah adalah saudara tirinya, yaitu Sarah ini adalah anaknya Terah dari istri selirnya, atau Sarah ini adalah anaknya Terah dari budaknya, yang kemudian hari menjadi istrinya Abraham. Ini dulu di zaman Abraham, pernikahan dengan saudara ini diperbolehkan. Kita bisa lihat di pasal Kejadian ayat 11 ayat 27. Nahor juga menikahi anaknya Haran. Haran ini adalah adiknya Nahor. Haran memiliki anak perempuan dinikahi oleh Nahor. Nah, ini di zaman Terah sampai zaman Abraham diperbolehkan menikahi anak dari saudaranya. Tetapi di zaman Musa, di Imamat pasal 20 ayat 17, ini tidak boleh, dilarang ini. Tidak boleh menikahi anak dari saudaranya. Ini kita lihat di pasal Kejadian ayat 11. Pasal Kejadian 11 ayat 27 yang artinya, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Kejadian pasal 11 ayat 28 sampai ayat 32 artinya, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Nah, Haran ayah Milka dan Hiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram. Abram ini anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Dari Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai ayat 32 disebutkan bahwa anak-anak Terah cuma ada 3, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Sedangkan Sarah tidak disebutkan bahwa Sarah itu adalah anaknya. Nah, ini jelas. Jika Sarah adalah anak Terah dari budaknya, artinya Sarah ini adalah anak Terah dari istri keduanya, atau disebut juga anak Terah dari selirnya. Jadi Sarah dan Abraham itu adik kakak. Sarai adalah adik tirinya Abraham.
jika Sarai tidak disebutkan di Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai ayat 32 di dalam silsilah daftar keturunan Terah, ini bisa membuktikan bahwa Sarah ini adalah istri dari selirnya Terah, atau istri dari guniknya Terah, atau istri dari budaknya Terah. Nah, jadi jika umat Kristiani sering mengolok-olok bahwa Hagar adalah keturunan budak, maka sampai sini harus malu bahwa Sarai juga adalah keturunan dari budak, bukan keturunan dari istri seperti keturunan yang melahirkan Abraham, Nahor, dan Haran. Jadi, stop Anda mengolok-olok Hagar adalah keturunan dari budak. Karena menurut suatu riwayat, sebenarnya Hagar itu adalah keturunan dari Raja Mesir, bukan keturunan dari budak. Nah, kita lanjut dengan pembuktian bahwa Sarah adalah keturunan Terah dari budaknya. Kita lihat di pasal Kejadian ayat 15 ayat 1 yang artinya, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, kita di sini garis bawahi di nama Eliezer. Menurut Abram, Eliezer ini adalah hambanya yang akan menjadi ahli warisnya jika Abraham tidak memiliki anak. Padahal Eliezer ini disebut di sini adalah hambanya. Nah, di pasal Kejadian ayat 15 pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa Eliezer ini adalah orang Damsyik. Orang Damsyik di sini adalah orang Damaskus. Yang dimaksud Damsyik di situ adalah Damaskus. Damaskus adalah tempat tinggalnya Abraham dan Terah ketika sebelum Abraham berangkat ke Kanaan. Bisa disebutkan juga adalah Damsyik atau Damaskus ini adalah tempat tinggalnya Terah, yaitu di Haran. Nah, di sini disebutkan bahwa Eliezer ini adalah lahir di rumahnya Abraham atau di rumahnya Terah. Nah, jika Eliezer disebutkan sebagai hamba dan lahir di rumah Terah, saya bisa simpulkan bahwa Eliezer ini adalah bukan semata-mata hamba atau orang lain, tetapi masih saudaranya Abraham. Bisa dikatakan bahwa Eliezer adalah anak keturunan Terah juga. Sesuai dengan namanya, Eliezer. Eliezer berasal dari dua suku kata Ibrani, yaitu
Eli dan Ezer. Eli artinya adalah Allah dan Ezer adalah penolong. Jadi arti Eliezer adalah Allah adalah penolong. Nah, ini tentang kosakata Eliezer, tentang kata Eliezer berasal dari Eli dan Ezer. Ini sudah saya jelaskan tentang di video yang terdahulu adalah tentang nama Ajar sama dengan Terah. Nah, artinya jika Eliezer diberi nama dari nama Terah atau Ajar, karena Ajar sama dengan Terah, untuk lebih jelasnya silakan tonton kembali video saya sebelumnya itu tentang dengan judul Ajar sama dengan Terah. Jika Eliezer diberi nama dari nama Ajar atau Terah, yaitu menjadi Eliezer, artinya Eliezer adalah keturunan dari Terah juga. Atau Eliezer adalah saudara dari Abraham, tetapi dari istri Terah yang selir, atau istri Terah yang berpredikat sebagai hamba atau selir, yaitu dari istri yang kedudukannya adalah hamba atau selir, seperti ibunya Sarah. Nah, ini sesuai dengan asal-usul nama. Seperti Sarah juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di video yang berjudul Ajar adalah sama dengan Terah. Ini juga berasal dari kata Ajar juga. Ini Eliezer sama juga berasal dari kata Ajar. Saya bisa menafsirkan di sini bahwa Eliezer di sini adalah sejajar dengan Lot, yaitu cucunya dari Terah. Maka Eliezer akan mewarisi semua harta kekayaan dari Abraham jika Abraham tidak memiliki anak. Artinya Eliezer di sini bukan hanya sekedar hamba atau pembantu, tetapi masih ada pertalian darah dengan Abraham. Sesuai dengan asal-usul namanya yang berasal dari Ajar atau Terah. Nah, ini nama Eliezer ini sama dengan nama anaknya Musa dan anaknya Harun, yaitu Eliajar. Anak Musa juga ada yang bernama Eliajar, dan anaknya Harun juga ada yang bernama Eliajar. Eliajar untuk anak Musa atau anak Harun artinya adalah Tuhan telah menolong. Kalau Eliezer sebagai hamba atau saudaranya Abraham di pasal Kejadian 20 ayat 12, ini memakai kata Ezer yang berasal dari Ajar. Ezer itu adalah bentuk kata benda yang artinya adalah penolong. Sedangkan untuk anak-anaknya Harun dan Musa, Ajar di sini dalam bentuk kata kerja, yaitu menolong. Artinya Ajar untuk anak Harun dan anak Musa artinya adalah Tuhan telah menolong. Ini sebenarnya sama aja, artinya sama. Mau Tuhan adalah penolong atau Tuhan telah menolong, itu artinya sama aja. Sama-sama Tuhan adalah penolong. Jadi mau disebut Eliezer atau Ajar, itu sama aja artinya. Nah, ketika di video yang terdahulu saya singgung bahwa Israel juga berasal dari Ajar,
dari kakeknya atau buyutnya, yaitu Ajar, itu menandakan bahwa ada pertalian darah atau masih keturunan dari Ajar atau Terah. Karena yang dimaksud dengan Israel di situ adalah Tuhan yang menang. Tetapi bisa juga diterjemahkan bahwa arti Israel di situ adalah penolong Tuhan. Atau kalau menurut Ustadz Abdul Samad, yang dimaksud dengan Israel